Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5153, 5154, 5155. Naga emas raksasa dan ular api hitam saling membunuh dengan brutal di udara, ledakan energi yang dihasilkan memotong separuh gunung-gunung di sekitarnya. Orang dengan wajah seringai hantu dan yang lainnya terpaksa mundur 300 meter hanya untuk bisa menstabilkan diri. Berapa banyak kartu truf lagi yang dimiliki anak ini? Orang tua berjubah abu-abu menatap naga emas raksasa yang ganas di udara, matanya memancarkan kewaspadaan. 12 lentera dunia bawah, kunci jiwanya. 12 lampu hijau terbang keluar, mengelilingi Dev, dan api jiwa dari sumbu lampu berubah menjadi rantai tak terhitung, mencoba mengikat naga raksasa itu. Wanita berbaju merah mengambil kesempatan untuk menyusun kembali kekuatannya, 9 pita panjangnya berubah menjadi Phoenix merah darah, dan bersama dengan kapak bunga suana milik pria kekar serta es dan angin dari pria di dalam kabut, menyerang Dev. Kelima orang itu bekerja sama dengan sangat baik, serangan mereka datang seperti badai tanpa henti. Dev merasa tekanan tiba-tiba meningkat, dan naga raksasa itu juga terjerat oleh ular api hitam, perlahan kehilangan kekuatannya. Pakaian di tubuhnya sudah robek oleh sisa-sisa energi, dan sisik tubuh emas abadi miliknya mulai rontok. Untungnya, Dev telah melatih seni pemurnian tubuh barbar, jadi tubuhnya tidak terluka parah. Tidak bisa begini, jika terus begini, aku tidak akan bisa bertahan sampai mereka selesai memindahkan sumber daya. Dev merasa cemas di hatinya. Matanya menyapu ke arah gudang rahasia, melihat para murid terus-menerus memindahkan kantung penyimpanan. Jejak kekejaman melintas di matanya. Sisik emas di tubuh Dev terlepas, pertahanan tubuh emas abadinya sudah retak di bawah serangan gabungan kelima orang itu. Suara dentingan batu roh terdengar dari arah gudang rahasia, ratusan murid bergegas keluar sambil memanggul kantung penyimpanan yang menggembung. Humazi bahkan mengenakan zirah besi hitam, sambil berlari dia terus memasukkan pil bercahaya ke dalam mulutnya. Bertahanlah, 10 napas lagi, suara Yun Wuya terdengar serak. Formasi perlindungan gunung yang terdiri dari 36 bendera hijau telah terbakar dan memiliki beberapa celah oleh api hitam. Rantai lentera dunia bawah milik orang tua berjubah abu-abu sedang melilit inti formasi. Dev menggertakkan gigi, tangan kirinya tiba-tiba menamparkan cincin penyimpanannya. Cincin penyimpanan itu tiba-tiba memancarkan cahaya merah menyilaukan. Keluarlah, unicorn api. Dev tahu bahwa mengandalkan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa mengalahkan kelima orang ini. Meskipun kelima orang ini semuanya berada di tingkat 9 dispersi abadi, kekuatan mereka sangat kuat, mungkin tidak kalah dengan puncak 9 dispersi abadi. Dev tidak mengerti, organisasi misterius ini sebenarnya apa. Bagaimana mereka bisa membuka ruang terpisah di surga ketiga, dan bawahan mereka juga menakutkan. Disertai raungan yang menembus awan dan membelah batu, seekor unicorn yang seluruh tubuhnya membara dengan bulu api merah melangkah keluar dari kehampaan. Kemanapun keempat kakinya melangkah, udara berubah menjadi gelombang api yang berputar. Unicorn api, pita panjang merah darah milik wanita berbaju merah bergetar hebat, 9 pita sutra itu langsung menyusut. Ini adalah binatang ilahi kuno. Unicorn api mengayunkan ekornya yang membara, pupil matanya yang keemasan mengunci pria berwajah hantu dan yang lainnya. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan api setebal tong air. Pria berwajah hantu mengelak ke samping, ular api hitam bertabrakan dengan gelombang api, memicu percikan api di mana-mana. Pria kekar yang bertelanjang dada itu meraung sambil mengayunkan kapaknya ke leher unicorn, tetapi kapaknya dipukul oleh cakar unicorn di permukaan. Kapak dan kapak bunga suana sebesar batu giling itu retak seperti sarang laba-laba. Serang bersama, pria berwajah hantu berteriak tajam, api hitam di tangan kanannya mengumpul membentuk cakar hantu. Formasi pemanggil binatang, aktifkan. Kelima orang itu langsung membentuk formasi. 12 lentera dunia bawah milik orang tua berjubah abu-abu melayang ke inti formasi. Pita panjang wanita berbaju merah berubah menjadi urat darah yang melilit dasar formasi. Pria kekar dan pria di dalam kabut berdiri di kedua sisi, aura tubuh mereka menyatu ke dalam tubuh pria berwajah hantu. Langit tiba-tiba menjadi gelap, 5 pilar cahaya ungu gelap naik dari atas kepala kelima orang itu, berkumpul di langit tinggi membentuk siluet monster raksasa yang kabur. Itu, binatang hantu Taoti. Wajah Yun Wuya menjadi pucat pasi, dan cahaya formasi bendera hijau seketika meredup.
Tuan Chen, hati-hati, mereka memanggil binatang hantu. Yun Huya mengingatkan Dev. Di tengah kabut hitam yang bergolak, bayangan Taoti dengan ratusan bola mata menjulurkan kepalanya. Saat mulut raksasanya terbuka, bahkan udara pun mengeluarkan suara hisapan seolah sedang ditelan. Unicorn api mencakar-cakar tanah dengan gelisah, bulu surai apinya berdiri tegak, jelas merasakan tekanan seperti musuh alami. Kaisar Zantian yang bertarung melawan langit dan bumi, seni perang langit miliknya tak terkalahkan di dunia, tinjunya menghancurkan alam semesta, dan dia bisa memusnahkan bintang dengan jentikan jari. Dev merasa jijik melihat Taoti itu. Makhluk itu sangat jelek, jauh lebih jelek daripada unicorn apinya, bahkan tidak lebih baik dari binatang penelan langit. Roar! Bayangan Taoti itu tiba-tiba menukik, ratusan bola matanya secara bersamaan menembakkan berkas cahaya hijau kebiruan, langsung menuju unicorn api. Unicorn api melesat ke angkasa, api berubah menjadi perisai, namun saat berkas cahaya menembus api, kaki depan unicorn malah terkorosi dan menghasilkan luka hitam hangus. Dev, benda sialan ini bisa menelan energi spiritual. Humazi berteriak dari balik gerbang batu gudang rahasia, tangannya mencengkeram harta karun yang baru saja ia rampas. Unicorn api sekarang terlalu kecil, mungkin bukan tandingannya. Hati Dev tenggelam, ia mengayunkan pedangnya ke arah bayangan Taoti, namun energi pedang emas itu menghilang tanpa jejak saat menyentuh kabut hitam. Suara tawa pria berwajah hantu terdengar dari dalam kabut, tidak ada gunanya. Taoti menelan segala sesuatu, kau dan binatangmu akan mati. Unicorn api mengeluarkan raungan kesakitan, api di tubuhnya jelas meredup, dan luka yang disebabkan oleh berkas cahaya Taoti mengering dengan kecepatan yang terlihat jelas oleh mata telanjang. Melihat hal itu, Dev menggigit ujung lidahnya, darah esensinya menetes ke pedang pembunuh naga, hajar. Pedang pembunuh naga dan unicorn api secara bersamaan memancarkan cahaya terang. Bayangan naga emas dan tubuh dewa unicorn api saling melilit, membentuk pilar api emas yang menembus langit dan bumi. Kekuatan melahap bayangan Taoti bahkan berhasil ditekan sementara, dan ratusan bola matanya meledak. Mencari mati, kekejaman melintas di mata pria berwajah hantu. Ia menyatukan kedua tangan membentuk segel yang ia masukkan ke dalam tubuh Taoti, telan mereka. Bayangan Taoti tiba-tiba mengembang, mulut raksasanya terbuka seperti lubang hitam, menyelimuti unicorn api dan Dev sekaligus. Api unicorn api ditelan dengan gila-gilaan, sisiknya terkelupas, mengeluarkan ratapan sekarat. Dev merasa seluruh kekuatannya ditarik oleh kekuatan raksasa tak terlihat, pedang pembunuh naga hampir terlepas dari tangannya. Tidak bisa, ia melihat kelompok terakhir murid bergegas keluar dari arah gudang rahasia. Dev buru-buru berkata kepada Raja Iblis Awan Merah, "Senior, cepatlah. Merasuki tubuhku, aku pinjam kekuatanmu." Dev tahu, jika dia tidak menggunakan Raja Iblis Awan Merah untuk merasukinya, dia dan unicorn api mungkin akan mati. Sungguh, dia telah memprovokasi keberadaan yang seharusnya tidak diprovokasi. Sebuah kuil saja sudah membuat Dev pusing, mengapa sekarang muncul organisasi misterius lagi? Nak, kekuatanmu semakin payah, mengapa kau ingin aku merasukimu lagi? Raja Iblis Awan Merah berkata sambil bercanda. Kata-kata itu membuat Dev terdiam. Bukan kekuatannya yang payah, tapi lawan yang dia hadapi semakin abnormal. Awalnya dia bisa tak terkalahkan di surga ketiga, siapa sangka dia akan memprovokasi organisasi misterius seperti ini. Jangan banyak bicara, katakan saja apakah kau mau membantu atau tidak. Jika aku mati, jangan lupa, seberkas jiwa sucimu juga akan tamat. Dev berkata dengan sedikit kesal. Membantu, bagaimana mungkin tidak membantu? Setelah Raja Iblis Awan Merah selesai berbicara, dia hendak merasuki Dev. Tapi saat itu, tekanan menakutkan muncul dari dalam tubuh Dev. Langit yang tadinya gelap tiba-tiba terbelah, dan sebuah mata raksasa muncul. Apa itu? Suara pria di dalam kabut bergetar, dan tiupan jari berwarna biru esnya langsung membeku. Di bawah mata raksasa itu, sebuah celah hitam perlahan terbuka, dan seekor binatang buas berbulu muncul. Penelan, binatang penelan langit, suara pria berwajah hantu benar-benar berubah, api hitam tiba-tiba padam. Binatang buas legendaris yang menelan daun surga. Bagaimana bisa ada di sini? Dev melihat binatang penelan langit, dan langsung menghela napas lega. Ia berkata kepada Raja Iblis Awan Merah, "Baiklah, tidak perlu bantuanmu lagi." Dengan binatang penelan langit, orang-orang ini bukan tandingannya. Bagaimanapun, binatang penelan langit ini benar-benar bisa menelan segalanya. Hanya saja Dev tidak bisa mengendalikan binatang penelan langit ini, dan dia tidak tahu kapan makhluk ini akan bangun, jadi dia sama sekali tidak bisa menggunakannya saat bahaya. Binatang penelan langit mengibaskan kepalanya. Pupil vertikal emasnya menyapu medan perang, dan akhirnya tertuju pada bayangan Taoti, mengeluarkan suara dengkuran puas. Gawat, orang tua berjubah abu-abu ingin menarik kembali lentera dunia bawah,
Tetapi dia menyadari bahwa kedua belas lampu hijau itu telah ditarik oleh kekuatan tak terlihat, terbang menuju binatang penelan langit. Kaisar Zantian yang bertarung melawan langit dan bumi, seni perang langit, miliknya tak terkalahkan di dunia, tinjunya menghancurkan alam semesta, dan dia bisa memusnahkan bintang dengan jentikan jari. Binatang penelan langit membuka mulutnya, dan dengan isapan ringan, lentera dunia bawah, pita panjang merah darah, kapak bunga suana, dan jari es dan angin langsung lenyap di mulutnya. 4 orang berjubah abu-abu juga ikut tertarik oleh kekuatan raksasa itu. Tolong aku. Pita panjang wanita berbaju merah mencengkeram tanah dengan erat, namun dia dipukul ke tanah oleh satu cakar binatang penelan langit. Seluruh tubuhnya beserta pita panjangnya tersedot ke dalam mulut makhluk itu. Pria kekar yang bertelanjang dada itu mengayunkan kapaknya ke arah cakar raksasa, namun kapaknya seperti kerbau tanah liat yang masuk ke laut, detik berikutnya sudah tertelan habis tak bersisa. Bayangan Taoti merasakan aura musuh alaminya. Ia mengeluarkan raungan ketakutan, mencoba melarikan diri ke dalam kehampaan, namun lehernya langsung digigit oleh binatang penelan langit. Tubuh yang terbentuk dari kabut hitam itu dikunyah dengan nikmat di dalam mulut raksasa. Berkas cahaya hijau kebiruan yang meledak dari ratusan bola matanya bahkan tidak bisa menggores sisik binatang penelan langit. Sementara itu, unicorn api kembali ke sisi Dev, terlihat sedikit murung dan canggung. Ia selalu bersama binatang penelan langit, tinggal di cincin penyimpanan Dev. Namun di saat kritis, ia tetap harus mengandalkan binatang penelan langit, ia sama sekali tidak bisa membantu Dev. Dev membelai kepala unicorn api dengan lembut, menenangkan, kau juga hebat, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Setelah berkata begitu, Dev menyuruh unicorn api kembali untuk memulihkan diri. Di dalam cincin penyimpanan juga ada banyak sumber daya yang bisa membantu unicorn api tumbuh. Ketika Dev melihat kembali ke binatang penelan langit, ia melihat binatang penelan langit melahap kelima orang pria berwajah hantu beserta bayangan Taoti seolah makan camilan, tidak menyisakan sedikit pun aura. Ini, Yunhuya menopang bendera hijaunya yang patah, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. 9 dispersi abadi, begitu saja lenyap. Humazi menjulurkan kepalanya dari balik gerbang batu, juga dengan wajah terkejut, sialan, binatang ini terlalu hebat. Master Hu, bicaralah yang baik, dia bisa mengerti, hati-hati dia memakanmu. Dev mengancam. Humazi ketakutan dan buru-buru menarik kepalanya. Binatang penelan langit bersendawa, langsung berubah menjadi gumpalan cahaya emas, dan kembali ke cincin penyimpanan Dev. Langit dan bumi kembali hening, hanya menyisakan bara yang masih menyala di reruntuhan istana bayangan darah dan suara gaduh para murid yang memindahkan sumber daya di kejauhan. Dev sedikit terdiam. Binatang penelan langit ini memang hebat, tapi dia juga tidak berkomunikasi dengannya. Alangkah baiknya jika dia bisa patuh. Senior, tungganganmu ini jauh lebih hebat dari sapi jantan, kata Dev. Omong kosong, aku hanya punya seberkas jiwa suci. Tunggu sampai aku memulihkan tubuh fisikku, kelima sampah kecil ini, aku hanya perlu melotot dan mereka akan hancur menjadi abu. Raja Iblis Awan Merah berkata dengan tidak puas. Tuan Chen. Yunhuya berjalan ke sisi Dev, suaranya penuh rasa hormat. Tadi itu, apakah itu binatang penelan langit? Ya, Dev mengangguk. Yunhuya menatap Dev dengan wajah takjub. Dia menemukan bahwa Dev semakin sering memberinya kejutan. Mampu bertarung melampaui level tidak perlu dibahas, mampu memanggil naga emas juga tidak perlu dibahas, dan sekarang ada unicorn api, binatang penelan langit. Yunhuya tidak bisa membayangkan kekuatan seperti apa yang ada di belakang Dev. Tapi satu hal yang dia tahu, kekuatan di belakang Dev jelas bukan dari surga ketiga, itu pasti dari surga yang sangat tinggi. Sumber daya di dalam gudang rahasia telah dikosongkan. Para murid dengan kantung penyimpanan yang menggembung di punggung mereka, menatap Dev dengan penuh kekaguman. Yunhuya memerintahkan semua orang untuk merapikan barisan, sementara Humazi menendang-nendang dan mencari-cari di reruntuhan, melihat apakah ada harta yang terlewat. Tuan Chen, seorang murid sekte King Yun datang sambil membawa sebuah token berlumuran darah. Ini jatuh dari tubuh pria berwajah hantu. Ada karakter Ming di atasnya. Dev menerima token itu, terasa dingin di tangan. Karakter Ming yang terukir di atasnya bahkan samar-samar memancarkan aura hitam. Ini seharusnya token dari organisasi misterius itu. Apakah dengan token ini, kita bisa masuk ke markas organisasi misterius itu? Yunhuya bertanya. Mungkin saja. Dev menyimpan token itu. Dev, selanjutnya kita mau kemana? Tanya Humazi. Dev menatap jauh ke kejauhan. Masih ada 7 aula yang harus dia tangani. Begitu 7 aula selesai diurus, Dev bisa fokus menyelidiki organisasi misterius ini tanpa beban pikiran. 7 buku kucing, Kaisar Zantian yang bertarung melawan langit dan bumi, seni perang langit, miliknya tak terkalahkan di dunia, tinjunya menghancurkan alam semesta, dan dia bisa memusnahkan bintang dengan jentikan jari. Bersambung.